Anda mendengarkan Ruang Publik KBR dan pagi hari ini bersama saya Rizal Wijaya. Senang sekali, ini spesial ya karena saya bersiaran langsung di Galeri YDBA Sunter Jakarta Utara. Luar biasa, begitu saya masuk ke sini berasa kayak di event pameran apa gitu ya, karena banyak sekali produk-produk UMKM yang ada di sini. Pokoknya benar-benar UMKM binaan Yayasan Dharma Bakti Astra luar biasa sekali. Baik, dan pagi hari ini kita akan membahas tema semangat inovasi tumbuh bersama UMKM. Nah, kalau berbicara inovasi dalam dunia bisnis ini menjadi faktor penting ya, agar bisnis bisa bertahan dan bersaing. Bisa dibilang inovasi merupakan kata kunci bagi perkembangan UMKM. Karena setiap inovasi ini menuntut perubahan dan perbaikan yang akhirnya akan membawa pada peningkatan bagi usaha itu sendiri. Nah, meningkatkan kualitas produk dan layanan adalah sebuah keharusan. Dan adanya inovasi akan memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan UMKM. Membahas mengenai inovasi UMKM, hal ini tentu menjadi perhatian Astra dan yayasannya, yaitu Yayasan Dharma Bakti Astra atau YDBA. Salah satu yayasan yang didirikan Astra dalam mengembangkan UMKM di tanah air. Lalu bagaimana sih kehadiran YDBA dapat membantu UMKM untuk terus berinovasi, kemudian apa saja inovasi tersebut, serta bagaimana penerapannya, implementasinya, kita akan bahas lebih dalam bersama-sama narasumber kami yang sudah ada di hadapan kita semua pagi hari ini. Saya akan sapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Bapak Aloysius Daniel Harbianto, yaitu selaku Departemen Head Training and Mentoring Yayasan Dharma Bakti Astra. Selamat pagi ya. Mas Daniel, saya panggil Mas Daniel ya? Iya, boleh. Selamat pagi Mas Rizal. Sehat ya Mas Daniel ya? Sehat selalu. Meski kita masih dalam suasana pandemi, karena kita siaran di indoor gitu ya, di dalam ruangan di Galeri YDBA, jadi kita tetap prokes, tetap menggunakan masker. Baik, dan yang kedua adalah kita juga akan menghadirkan ini salah satu pelaku UMKM binaan YDBA ya, yaitu Ibu Miske Niharda, selaku pemilik Nihar Caniago. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Mas Rizal. Selalu sehat ya Ibu? Alhamdulillah sehat selalu, semangat selalu. Baik, dan pagi hari ini tentunya sudah penasaran sekali dong apa saja sih yang akan diperbincangkan oleh kita bertiga. Dan yang jelas ini banyak sekali kisah-kisah inspiratif yang bisa kita dapatkan, sehingga Anda jangan kemana-mana, tetap harus stay tune di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua. Selain itu kita juga live streaming melalui YouTube channel Berita KBR dan YouTube YDBA ya. Baik, pagi hari ini saya langsung saja ke Bu Miske terlebih dahulu. Bu Miske, ini boleh diceritakan Bu Miske sebelumnya, sedikit saya kulik nih ya, bagaimana sih perjalanan Ibu sehingga sampai akhirnya menjadi UMKM binaan YDBA. Nah, ini bergerak di bidang apa UMKM Ibu? Terima kasih untuk Astra yang sudah mengangkat saya menjadi binaannya, dan terima kasih juga untuk Mas Rizal atas pertanyaannya. Untuk awal mulanya saya bergerak di bidang kuliner ini sangat panjang sekali, yang mana sangat panjang, nggak berhari-hari kan Bu? Kalau diceritain ya, nggak berhari-hari ya. Kalau dibikin buku mungkin sudah berjilid-jilid, cuman ini karena kita live otomatis harus singkat sih Mas Rizal. Jadi intinya tuh awalnya tuh kami usahanya itu usaha sepatu. Dan usaha sepatu itu berjalannya itu sebelum saya menikah dengan suami sudah usaha sepatu, dan setelah saya menikah kami melanjutkan usaha sepatunya dan saya sebagai pekerja. Dan di saat itu berjalannya usaha, tiba-tiba tahun 98 terjadi kerusuhan, yang mana produk sepatu kami ada di berbagai mall. Itu di luar mall, berbagai mall, yaitu di daerah-daerah, dan karena kerusuhan otomatis tidak bisa kita tarik kembali itu produk-produknya, mau tidak mau kita
tidak bisa bergerak dan usahanya itu otomatis tutup dan stuck sampai di situ dikarenakan banyak tagihan-tagihan juga yang macet. Sampai terjadinya kerusuhan itu, suami sudah tidak mau bekerja lagi, yang namanya sepatu tidak mau melihat, yang namanya produk sampai tidak mau melihat sepatu, tidak mau melihat sepatu. Produk yang sehari-hari dihasilkan justru tidak mau dilihat sama sekali Tidak karena mau dilihat trauma atau seperti apa Ibu? Itu trauma ya, trauma banget Kat. Karena kan istilah kata kita menanam modal di mall ini sekian, terus ada yang toko-toko kecil juga, terus semuanya tidak bisa ditarik dan terjadi banyak kerusuhan, kebakaran kan hari itu. Nah, mulai dari situ kita benar-benar kolab di titik nol, benar-benar di titik nol. Sampai 5 tahun kemudian suami tidak mau bekerja, tidak mau melihat sepatu. Alhamdulillahnya saya waktu itu masih bekerja. Dan tetapi semangat saya tetap memberikan semangat kepada suami. Harus bangkit, harus bangkit. Nah, istri yang setia. Amin. Ya. Susah senang didampingin, disupport ya nggak sih? Iya, betul. Terus pada akhirnya? Dan pada akhirnya timbullah keberanian diri dari suami, yaitu membuka usaha lagi, cuman beda produk, tadinya wanita, sekarang sepatu pria. Itu di tahun 2001 sudah mulai memproduksi kembali. Tapi di bidang yang sama ya, fashion dan itu sepatu ya, cuma beda ini aja segmennya ya. Segmennya, yang pertama wanita, sekarang pindah ke segmen pria. Dan alhamdulillah kita juga sudah mendapatkan beberapa PO-PO dari brand-brand terkenal. Dan itu sangat mumpuni kami yang tadinya tidak ada semangat, tidak ada keberanian. Dengan adanya PO-PO yang sekian banyak membuat kita bangkit kembali. Itu masih di bidang sepatu. Saya heran Bu, dari fashion akhirnya ke kuliner, itu kan sesuatu yang apa ya, nggak relate sebenarnya. Bertolak belakang. Betul. Ini gimana ceritanya Bu? Nah, pas sepatu berjalan kan, nah tiba-tiba pas saat ini nih saya sudah berhenti bekerja, otomatis saya pure membantu suami di sepatu pria. Nah tiba-tiba terjadi pandemi. Oh, cobaan lagi cobaan yang kedua, tapi yang kedua itu kali. Kenikmatan yang kedua. Kita nggak bisa bilang cobaan kan gitu ya. Nah, terjadi pandemi, yang PO-nya tadinya sudah ada kan kita terjadwal. Kalau sepatu kulit itu Mas, jadi barang-barang udah mulai stabil istilahnya Ibu ya. Tapi datanglah pandemi, akhirnya berdampak lagi ke produk sepatu yang dihasilkan tadi, diproduksi. Iya betul. Seperti apa dampaknya? Dampaknya itu yang tadinya kita sudah istilah kata menyimpan stok kulit, stok sol, stok berbagai macam yang untuk sepatu tiba-tiba dibatalkan. Dan PO-PO yang sudah ada tidak bisa terkirim, tagihan-tagihan tidak bisa kita terima pembayarannya. Nah dari situlah ini nikmat yang kedua yang kita terima, ya, yang mana kita harus menerima dengan lapang dada, tapi tidak menutup kemungkinan namanya kita manusia pasti ada sedih. Ada nggak sih Bu titik di mana Ibu benar-benar merasa down banget di posisi paling bawah ketika pandemi datang, karena kan untuk kedua kalinya ya. Betul. Ketika pertama kan tahun 98 nih kerusuhan, yang kedua pandemi ini. Seperti apa Ibu? Bisa diceritakan mungkin? Pas terjadinya collab yang kedua, dan kita kan namanya UMKM itu ya Mas Rizal, dan lagi orang melihat lokasi produksi kami nggak mungkin percaya kalau kita tidak punya duit sama sekali. Nah di titik itulah kita benar-benar berusaha bagaimana ya supaya kita bisa bangkit. Tapi untuk makan pun kami sampai tidak bisa. Untuk makan sehari-hari pun? Sampai tidak bisa. Untuk membeli tabung gas, kan waktu zamannya pandemi, saya hanya mempunyai tabung gas yang ukuran 12 kilo itu loh ya, yang besar. Warna biru ya, yang besar ya? Yang biru. Nah kalau seandainya saya beli tabung gas itu dengan harga 150,
otomatis untuk beli minyak sayur, untuk beli apa kan tidak bisa. Memang kita berkeluarga besar, tapi kan malu kalau kita hanya menadah gitu kan. Itu ibaratnya untuk beli tabung gas aja nggak bisa ya Ibu ya? Nggak bisa. Kesulitan ya Iya. pada saat itu. Pada Padahal saat Ibu itu. adalah seorang pengusaha di bidang fashion sepatu, dengan pasar yang udah besar ibaratnya ya. Sampai saya mendapatkan juara Sidakarya itu sudah bukannya besar lagi. Ya, kita semua bisa membayangkan bagaimana terpuruknya kondisi pada saat itu dari tahun 98 sampai akhirnya pandemi. Ini benar-benar jatuh bangunnya terasa sekali ya. Kita bisa membayangkan untuk membeli tabung gas aja itu mengalami kesulitan bagi seorang ibu. Betul. Nah, akhirnya bisa bangkit kembali. Ini titik, ada nggak sih momen yang mungkin bisa dibagikan? Oke. Nah, pas sampai kita mau makan pun nggak bisa kan, untuk masaknya akhirnya timbullah kita masak di Magicom. Nah, pas di Magicom itu tiba-tiba telepon datang dari teman akrab saya. Dia bercerita, "Miska sedang apa?" katanya gitu. "Enggak, lagi ini." Saya juga tidak akan bercerita saya sedang benar-benar di titik down. "Kak, coba Kak bikin rendang lagi," katanya gitu kan. Nanti kalau saya bikin rendang, mending ada yang mau beli, saya bilang gitu kan. Ya namanya kita belum pernah menjual partai besar gitu pede kan. Gitu ya, Bu, ya ya? betul, tidak ada keberanian dan pede diri. Akhirnya diberanikan diri. Mau tidak mau, akhirnya diberanikan diri dan saya berusaha kan. Nah, saya cobalah. Oke, ini saya coba memproduksi rendang dan waktu pertama kali memproduksi saya hanya pakai kontainer menjualnya, dan itu pun saya hanya lewat WA dan memberikan istilah katanya berusahanya tuh di jejaring networking yang sudah ada. Baik. Jadi menggunakan fasilitas teknologi sekarang nih untuk memasarkan ya Ibu ya. Dan pada akhirnya sampai ke Astra, YDBA, bagaimana nih? Kalau untuk sampai di Astra itu kami produk sepatunya memang sudah menjadi binaan Astra. Dan itu kami juga sudah mendapatkan berbagai fasilitas, yaitu beberapa pameran, pelatihan, dan itu memang suatu ilmu banget buat The Montesus, sehingga kita bisa berkembang, dan itu pun banyak juga sih bantuan-bantuan dari pemerintah gitu loh, yaitu berupa bantuan halal atau apa dari dinas gitu. Akhirnya singkat cerita sudahlah bergabung dengan YDBA ya? Ya, sudah bergabung dengan YDBA. Itu melalui proses juga dong pastinya, tidak sekonyong-konyong langsung diterima begitu saja gitu kan? Betul. Harus ada syarat-syarat yang dipenuhi juga kan? Iya betul Mas. Nah sebelum dilanjut Ibu, sekarang saya ke Mas Daniel nih. Di masa pandemi seperti ini memang semua terdampak ke segala sektor, bukan hanya Ibu saja, pasti banyak sekali UMKM di Indonesia. Nah sebenarnya bagaimana Anda melihat kondisi para UMKM di Indonesia sejauh ini, sehingga pada akhirnya terutama nih UMKM di bawah bimbingan binaan YDBA ya, ini sebenarnya apa sih yang YDBA berikan kepada mereka sehingga mereka mampu bangkit kembali dan akhirnya optimis untuk menjalani UMKM lebih maju lagi? Iya, mungkin sebagai gambaran Mas Rizal, di kondisi krisis sebelumnya tidak terlalu berdampak ke UKM secara bisnis gitu ya. Lain hal dengan pandemi saat ini. Kita lihat semua akses terbatas, waktu itu ada PSBB, PPKM segala macam ya, sehingga akses penjualan pun, tempat berjualan semua mesti ditutup dan karena kondisi pandemi, sehingga sangat berdampak ke bisnis UKM. Lalu bagaimana YDBA bisa tetap in touch gitu ya dengan teman-teman UKM? Memang selama pandemi pun kita udah men-set up sejak awal, semua program kita switch ke online. Kita bikin pelatihan online, kita bikin bahkan pendampingan juga kita buat online, kita bikin kelas-kelas webinar, dan yang paling penting di masa pandemi itu mencarikan akses market. Nah, karena YDBA dengan ekosistemnya bersama Astra, kita punya banyak jejaring, kita mencarikan beberapa off-taker atau partner-partner kita yang sekiranya bisa mengambil barang dari UKM. Kalau
diambil contoh di momentum awal saat itu PSBB diberlakukan gitu ya, banyak UKM yang sampai stop produksi. Tapi pada saat itu kita ingat kebutuhan face shield lagi tinggi. Nah kita langsung kita bikin tim taktis gitu ya. Kita buatkan drawing untuk bisa bantu teman-teman UKM yang memproduksi termasuk masker. Baik. Sehingga yang tadinya mereka nggak produksi sama sekali karena produknya berbeda gitu ya, nggak dibutuhkan pada saat itu, mereka bikin. Dan marketnya juga cukup besar pada saat itu. Ini salah satu inovasi yang akhirnya UMKM ini juga menganggap bahwa pandemi ini bukan hanya berdampak negatif loh, tapi juga positif ya. Betul. Salah satunya adalah timbullah inovasi-inovasi tersebut. Betul. Masih banyak pastinya yang lainnya yang bisa dibagikan kepada pendengar kita, tapi tahan dulu karena kita harus jeda iklan. Jangan kemana-mana, nanti saya juga sekaligus akan kenalin ya kepada Anda nih, ini ada rendang dari UMKM binaan YDBA, dari Ibu Miski ya Bu ya. Nanti boleh dicicip ya Bu ya. Tanpa nasi nggak apa-apa kok. Dan jangan kemana-mana, tetap di Ruang Publik KBR.